Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Subiki Hasbi, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya Afril Rahmatika akan menyampaikan materi mengenai agama dan tantangan radikalisme. Sebelum masuk ke pembahasan radikalisme, kita perlu memahami terlebih dahulu hakikat dari agama. Agama adalah pedoman hidup manusia yang berisi ajaran moral, nilai, dan tata laku sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya. Melalui agama, manusia diajarkan untuk hidup harmonis, berbuat adil, dan menjaga keseimbangan kehidupan. Namun, pemahaman yang keliru terhadap agama seringkali menimbulkan penyimpangan. Salah satunya adalah radikalisme. Radikalisme agama merupakan paham yang menginginkan perubahan secara ekstrim dengan cara kekerasan atas nama agama. Sikap ini muncul karena pemahaman yang sempit dan tidak utuh, sehingga melahirkan intoleransi serta kebencian terhadap perbedaan. Padahal esensi ajaran Islam sejatinya adalah kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh makhluk. Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya radikalisme, antara lain pemahaman agama yang sempit tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan syariat, ketidakadilan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan yang menimbulkan rasa kecewa, kekecewaan politik akibat korupsi dan penegakan hukum yang tidak adil, krisis identitas di kalangan generasi muda, dan yang terakhir adalah pengaruh media sosial yang sering menjadi sarana penyebaran ideologi ekstrim melalui propaganda dan ujaran kebencian. Ciri kelompok radikal antara lain mengklaim kebenaran tunggal, menyesatkan pihak lain, dan mudah mengkafirkan orang yang berbeda. Mereka menolak keberagaman padahal perbedaan adalah fitrah manusia. Penyebaran radikalisme terjadi melalui pengajian tertutup, pertemuan kecil, serta media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan YouTube. Karena itu, kita harus memperkuat literasi digital dan memperdalam pemahaman agama yang benar. Radikalisme dapat berbentuk ideologi, politik, sosial, maupun aksi kekerasan. Tujuan dari radikalisme adalah mengubah tatanan sosial dan politik sesuai pandangan kelompok tertentu dengan menolak keberagaman. Bahayanya, memecah belah umat, menimbulkan kekerasan, dan merusak citra Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 171 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Yang artinya, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Islam memiliki posisi istimewa sebagai agama yang sempurna dan menjadi pedoman hidup manusia. Pertama, Islam sebagai petunjuk hidup atau hidayah yang mengarahkan manusia menuju kebenaran. Yang kedua, penyempurna agama-agama terdahulu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu. Ketiga adalah Islam sebagai jawaban atas kebutuhan zaman yang relevan untuk setiap masa. Dan yang keempat adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Islam memiliki berbagai peran penting, yaitu peran spiritual, memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, peran moral dan akhlak untuk menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, peran sosial dalam mendorong tolong-menolong dan solidaritas, peran politik dan keadilan untuk menegakkan amanah dan menolak penindasan, dalam peran ekonomi untuk mewujudkan keadilan distribusi dan kesejahteraan, dan untuk peran lingkungan yaitu menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah. Islam menolak segala bentuk kekerasan dan ketidakmanusiawian. Untuk itu, upaya dalam memerangi radikalisme dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan agama yang moderat, menanamkan sikap toleransi dan empati, dakwah yang damai dan positif, serta menegakkan keadilan sosial agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ideologi kekerasan. Sebagai penutup, radikalisme bukanlah bagian dari Islam, melainkan penyimpangan dari ajarannya. Islam hadir untuk membawa kedamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umat yang mampu menjaga kemurnian Islam dengan sikap damai dan berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.